Kita kalau misalnya nanam terus berbuah itu ada rasa bangga tersendiri. Mungkin untuk generasi Z ya atau Gen Z, jangan lupa bahwa kita itu setiap hari makan ya, makan dari matahari bertani. Jadi jangan sampai kita meninggalkan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarifin, biasa dipanggil Mas Mamat ya kalau di kampung sini. Saya profesi fokus wira swasta, terus kebetulan punya hobi bertani. Kita suka tanam alpukat. Kebetulan yang kita tanam alpukatnya jenis Markus dan Alligator. Jadi saya memanfaatkan lahan yang nganggur, kita tanam alpukat sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi lumayan untuk hasil, untuk hobi juga sangat bermanfaat. Alasan saya suka alpukat itu kebetulan saya punya teman alumni dari Jepang juga. Dia juga fokus di pembibitan, jadi kita dikenalkan ke alpukat. Saya coba mau nanam, ternyata hasilnya juga lumayan. Jadi ini per kilo kalau pas bagus bisa sampai 25.000. Ya, alhamdulillah kita sudah panen kedua. Gitu. Okay. Kalau untuk luasan ini saya cuma memanfaatkan lahan ini ya, lahan yang kosong. Kalau untuk jarak tanam sekitar 2,5 meter. Terus kita untuk pupuk juga cuma dari kotoran hewan atau kambing. Jenis alpukat saya tanam 3 jenis nih Mas. Ada Markus, Alligator, dan Luang. Kalau ini Markus ini Mas. Jadi Markus. Tesnya ini bulat ya bentuknya. Kalau yang Alligator itu agak lonjong. Unggulannya mungkin di bobot. Jadi bisa satu buah itu bisa sampai 2 kilo lebih Mas kalau pas bisa super itu. Ini kebetulan juga belum maksimal ya, besarnya itu masih belum maksimal. Jadi kalau bisa maksimal bisa sampai 2 kilo per satu buah untuk Markus dan Alligator. Di sini tantangannya ya mungkin terkendala ini ya, di produktivitas itu terutama pas berbunga itu sering banyak yang rontok gitu. Jadi nggak semua bunga itu jadi alpukat. Jadi tantangannya saya sendiri cuma di situ, di ini bunga itu. Jadi bagaimana kita menjadikan bunga itu menjadi buah alpukat, itu tantangan saya itu. Terus kadang ada ulat yang sering menyerang, nah itu kita kasih ini ya, semprotan biar bisa mati, terus bisa berbunga dengan baik, dengan banyak gitu. Jadi alpukat lah. Kita dulu belinya bibit unggul ya, jadi 1 tahun tuh sudah mulai berbunga. Nanti untuk proses panen raya yang mungkin sekitar 3 tahun ya, 3 tahun tuh baru bisa panen raya. Terus ini ya perhatian ya, jadi kita tanam, kita dikasih perhatian khusus lah, intinya setiap hari ditengokin, nggak cuma nanam terus ditinggal pergi, enggak. Ini saya fokus memperhatikan, jadi kita kasih pupuk, kita kasih semprotan biar alpukatnya bisa maksimal hasilnya. Ya memang era sekarang ini ya, popularitas untuk pertanian memang berkurang, terutama untuk anak generasi muda, karena mungkin era sekarang sudah banyak digital ya. Tapi saya tetap ini ya, mencintai pertanian, terutama waktunya juga kita bisa fleksibel. Terus kita kalau misalnya nanam terus berbuah itu ada rasa bangga tersendiri. Mungkin kita bisa memotivasi untuk anak-anak muda untuk bisa bertanam, terutama untuk menghijaukan lahan gitu. Untuk generasi Z ya atau Gen Z, jangan lupa bahwa kita itu setiap hari makan ya, makan dari mana, dari bertani. Jadi jangan sampai kita meninggalkan pertanian. Kita kalau sudah mulai bertanam,
kita perhatikan tanamannya, kita kasih sayang, kita kasih pupuk, kita kasih perhatian khusus, insya Allah nanti hasilnya akan menyenangkan, menenteramkan. Bertani itu menenteramkan, Mas. Intinya saya mengambil berkah ya. Jadi mungkin dengan hasil dari tani itu, seberapapun hasilnya dari hasil tani itu, saya nilai sangat berkah, bermanfaat, terutama buat bumi, buat kita sendiri sebagai manusia, dan buat alam. Apabila ada teman-teman yang ingin berkunjung sini, belajar bareng tentang alpukat, dari pembibitan, dari penanaman sampai perawatan sampai berbuah, itu saya sangat senang sekali. Mungkin apabila ada teman-teman yang punya lahan kosong yang besar terus mau ditanami, terutama untuk jenis alpukat, insya Allah saya bisa membantu.